Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan belajar PPKN tema 7 dengan KD mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Keragaman suku bangsa dan agama. Penyebaran suku bangsa di Indonesia pada awalnya berasal dari daratan Asia. Orang-orang bermigrasi berasal dari provinsi Yunnan, Tiongkok Selatan. Pada perkembangannya mereka berpindah dari Vietnam dan akhirnya sampailah ke Indonesia. Mereka yang sampai di Indonesia kemudian disebut sebagai bangsa Melayu. Setiap suku yang tersebar di Indonesia memiliki ciri-ciri, bahasa dan budaya yang beragam. Hal itu terjadi karena asal nenek moyang yang bermigrasi ke Indonesia berbeda-beda ras. Populasi suku bangsa yang ada di Indonesia juga berbeda-beda. Ada bangsa yang sangat banyak penduduknya dan ada pula yang sedikit. Nah, berikut ini 7 populasi terbesar suku bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu Jawa sebanyak 40,22%. Yang kedua Sunda 15,5%, ketiga Batak 3,8%, yang keempat Madura 3,03%, kemudian yang kelima Betawi 2,88%, yang keenam Minangkabau 2,78%, dan yang terakhir Bugis dengan jumlah 2,69%. Keragaman agama yang ada di Indonesia. 6 agama yang diakui yaitu Kristen, Protestan, Islam, Konghucu, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Setiap agama memiliki tata cara sendiri dalam beribadah. Kita tidak boleh mengganggu umat lain yang sedang menjalankan ibadah. Sebagai bangsa yang satu, kita harus saling menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal itu dimaksudkan agar sesama manusia saling mengenal dan saling memahami, bukan untuk bermusuhan satu sama lain. Perbedaan yang menyatukan dalam ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air akan menjelma menjadi persatuan dan kesatuan yang indah. Dengan saling menghormati dan menghargai akan tercipta kerukunan dan kedamaian bangsa. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai di antara kita yaitu 1. Saling menghargai perbedaan. 2. Toleransi terhadap suku dan agama lain. Kemudian sikap-sikap yang harus dihindari dalam upaya mencegah perpecahan bangsa yaitu 1. Menonjolkan keunggulan daerah masing-masing. 2. Menjelekkan suku bangsa atau agama lain dan membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Suku bangsa dari setiap daerah di Indonesia memiliki beragam karakteristik dan cara pemenuhan kebutuhan hidup sehingga menghasilkan sebuah keragaman sosial yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Nah, keberagaman ini ada keberagaman individu dan keberagaman sosial. Jika keberagaman individu terletak pada perbedaan karakter dan kondisi perorangan, sedangkan keberagaman sosial terletak pada keberagaman masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman dalam kehidupan sosial tadi menghasilkan masyarakat yang majemuk, yang artinya masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok tinggal bersama dalam suatu wilayah, namun terpisah menurut garis budaya masing-masing. Berikut ini akan disampaikan bentuk-bentuk keragaman sosial. Ada 2 macam yaitu keragaman sosial budaya dan keragaman sosial masyarakat. Berikut merupakan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa, kemudian keragaman bahasa, adat istiadat, seni, dan budaya. Selanjutnya, bentuk keragaman sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama keragaman agama, kemudian keragaman mata pencaharian atau profesi, ada polisi, ada petani dan lain-lain.
Kemudian keragaman tingkat ekonomi, ada yang kaya, miskin, sukses. Kemudian yang terakhir keragaman tingkat kedudukan sosial. Nah, faktor pendorong keberagaman sosial di sini antara lain ada faktor bawaan, artinya sudah turunan. Kemudian faktor lingkungan, baik alam maupun lingkungan keluarga serta masyarakat. Serta adanya interaksi yang membawa perubahan dan perkembangan manusia. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya, baik dengan individu maupun individu, atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Tetapi jangan khawatir karena manusia di hadapan Tuhan memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dibekali akal untuk menggulirkan ide-ide kreatif dan pemikiran yang baik bagi kehidupannya agar bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan potensi bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaganya dan melestarikannya selaku penerus bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika amatlah tepat untuk menggambarkan keberagaman di negeri kita. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian perwujudan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia, misalnya dengan saling menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, serta tolong-menolong dengan sesama tanpa membeda-bedakan suku, bangsa dan agama. Cara yang kedua yaitu bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, berupaya melestarikan keberagaman suku dan budaya, misalnya dengan cara terus mempelajari dan mengenalkan budaya nasional kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas itu tertarik untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dapat tetap terpelihara dengan semangat jiwa Pancasila yang terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jauh sebelum negara kita merdeka, para pemuda perwakilan dari seluruh Nusantara mengikrarkan dirinya untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan semangat Sumpah Pemuda ini, para pemuda bertekad sepenuhnya untuk bersatu padu membela tanah air Indonesia. Selama ratusan tahun bangsa ini terpuruk akibat penjajahan karena dulu masih berjuang sendiri-sendiri, artinya belum ada persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat bersatu dan akhirnya kemerdekaan dapat diraihnya. Kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan mudah. Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan. Mereka memberikan teladan kepada kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Sebagai pelajar, yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yaitu 1. Memupuk dan mengembangkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menghindari isu SARA, yaitu isu yang berhubungan dengan suku, agama, dan ras. Karena seringkali dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan antar suku. Tahukah kalian mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Karena menjaga persatuan dan kesatuan sangat besar manfaatnya. Yang pertama, memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, menciptakan suasana tentram, aman dan damai sehingga pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, memudahkan tercapainya tujuan nasional. Sebaliknya akan ada akibat buruk jika persatuan dan kesatuan tidak dapat diwujudkan.
Nah, berikut ini adalah akibat yang dapat ditimbulkan jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama. 2. Tidak adanya kerjasama atau gotong royong dalam masyarakat karena masing-masing hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya. 3. Terjadi perpecahan bangsa, misalnya pertikaian, tawuran, baik dilakukan oleh pelajar atau masyarakat. Yang keempat, pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik. Dan yang kelima, melemahnya keamanan dan ketahanan nasional. Sangat berbahaya sekali jika tidak dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Demikian penjelasan Ibu muatan PPKN di tema 7. Semoga anak-anak bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.